Tanggal 9 Maret, hari ke-69. Bacaan Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8. Dari ragu menjadi taat. Garis besar. Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8 menggambarkan situasi yang sangat berat. Bangsa Midian menindas Israel selama 7 tahun. Mereka merampas hasil panen dan ternak, membuat Israel hidup dalam ketakutan dan kekurangan. Di tengah situasi itu, Tuhan memanggil Gideon. Masalahnya, Gideon tidak merasa layak. Ia menyebut dirinya paling kecil dalam keluarganya dan keluarganya paling lemah dalam sukunya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15. Namun, Tuhan menyapanya dengan sebutan yang berbeda, pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Gideon meminta tanda, bulu domba yang basah, lalu bulu domba yang kering. Tuhan dengan sabar menguatkannya. Tetapi ujian sesungguhnya datang ketika Tuhan memangkas pasukan dari ribuan menjadi hanya 300 orang. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7. Strategi perang diganti dengan kendi, obor, dan trompet. Saat kemenangan terjadi, jelaslah bahwa itu bukan karena kekuatan manusia, itu karya Tuhan semata. Renungan harian. Apakah Anda termasuk orang yang sulit melangkah tanpa bukti? Ingin kepastian penuh sebelum bertindak? Gideon juga demikian. Ia takut dan ragu, namun ia tidak berhenti di keraguannya. Ia tetap merespon panggilan Tuhan. Tuhan memang sabar terhadap pergumulan iman Anda, namun Tuhan tidak ingin Anda terus hidup bergantung pada tanda demi tanda. Firman-Nya sudah cukup jelas. Ia bisa berbicara melalui Alkitab, nasihat orang yang takut akan Tuhan, dan dorongan Roh Kudus dalam hati Anda. Masalahnya bukan apakah Tuhan sudah berbicara. Masalahnya adalah setelah Anda tahu kehendaknya, apakah Anda mau taat? Iman bukan berarti tidak pernah ragu. Iman berarti tetap melangkah meskipun masih ada rasa takut. Iman sejati bukan menunggu semua jelas, tetapi tetap taat saat Tuhan sudah berfirman. Pendalaman. Identitas yang dipulihkan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 15. Gideon melihat dirinya kecil dan tidak mampu. Namun, Tuhan melihat potensi yang belum ia sadari. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16, Tuhan berkata, "Bukankah aku menyertai engkau?" Artinya, keberhasilan tidak ditentukan oleh kemampuan Gideon, tetapi oleh penyertaan Tuhan. Sekarang, bacalah bagaimana Tuhan memandang Anda. Matius pasal 5 ayat 14 menyebut Anda terang dunia. Efesus pasal 2 ayat 6 mengatakan Anda dibangkitkan dan didudukan bersama Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 menyatakan Anda umat pilihan dan imamat rajani. Apakah pandangan Anda tentang diri sendiri sudah selaras dengan pandangan Tuhan? Kemenangan yang ditentukan Tuhan. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 14. Dalam Imamat pasal 26 ayat 8, Tuhan berjanji bahwa sedikit orang bisa mengalahkan banyak musuh jika Tuhan menyertai mereka. Melalui 300 orang Gideon, Tuhan membuktikan janji itu. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 14. Jumlah kecil bukan masalah,
jika Tuhan ada di pihak Anda. Jika Tuhan menyertai Anda, yang Anda perlukan bukan tambahan kekuatan, melainkan keberanian untuk percaya. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.